Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita ketemu lagi pada pelajaran IPA. Kali ini tentang rangkaian listrik. Rangkaian listrik pada lampu. Di sini kita memiliki 3 lampu, yaitu yang dipasang atau dirangkai secara seri. Nah, cirinya kalau dipasang secara seri itu ibaratnya ini adalah tangan dari ketiga orang. Dan jadi tangan satu orang dengan tangan orang yang lain bergandengan tangan. Yang ini juga sama yang di tengah bergandengan tangan yang di sebelahnya. Nah, tangan yang paling pinggir itu menuju ke sumber listrik. Tangan yang paling sebelah kiri juga sama menuju ke sumber listrik. Ya, nah ini berarti dipasang secara seri. Nah, yang gambar yang kedua ini adalah rangkaian paralel. Kita ibaratkan adalah orang ya yang bergandengan tangan, hanya saja kalau paralel ketiga tangan kanan orang ini yaitu berpegangan menjadi satu. Tangan 3 orang ini yang sebelah kanannya menjadi satu bergandengan. Tangan yang sebelah kirinya pun sama bergandengan menjadi satu. Nah, dari ketiga tangan ini yang kanan itu dihubungkan ya ke sumber listrik. Ini ya, diibaratkan ini adalah tangan, tapi sebenarnya ini adalah lampu ya, ujung lampu. Nah, tangan yang satunya itu dihubungkan ke sumber listrik yang ujungnya lagi. Nah, ya, jadi seperti itu ya anak-anak cirinya. Kemudian rangkaian listrik pada baterai. Nah, seperti pada gambar ini, jika kita memiliki 2 baterai mau dipasang secara seri. Nah, berarti kalau secara seri cirinya ya anak-anakku yaitu dihubungkan antara positif dengan negatif. Kemudian baru negatifnya dihubungkan ke ujung lampu, yang positifnya juga dihubungkan ke ujung lampu. Nah, bagaimana kalau 3? Sama 3 juga ya anak-anak, yaitu negatif dengan positif dihubungkan, negatif dengan positif. Nah, baru ujung-ujungnya negatif dan positif ini dihubungkan ke lampu atau bohlam. Sehingga kalau terhubung maka nanti lampu akan menyala. Dan bagaimana kalau yang dipasang secara paralel? Kita lihat kalau dipasang secara paralel cirinya yaitu positif dengan positif dihubungkan, negatif dengan negatif dihubungkan. Baru dari kedua hubungan ini dihubungkan ke lampu ya. Seperti ini. Ini dinamakan paralel. Nah, kalau 3 juga sama ya, kalau baterainya ini positif ya, negatif dihubungkan menjadi satu, baru dihubungkan ke lampu ya. Jadi cirinya seperti itu. Kembali kita ulang, kalau yang seri itu ujung-ujungnya berbeda ya untuk baterai ini. Ya, tuh ujung-ujungnya berbeda. Muatan positif dan negatif. Sedangkan kalau yang paralel itu dihubungkannya adalah positif dengan positif, negatif dengan negatif ya. Ini positif dengan positif, negatif dengan negatif seperti itu. Kemudian di dalam rangkaian listrik itu ada yang dinamakan hukum Ohm. Hukum Ohm adalah itu jika arus listrik melalui suatu penghantar pada suhu tetap. Kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial yang terdapat pada kedua ujung penghantar tersebut. Yang seperti tadi penghantar ya. Penghantar itu semacam kawat ya. Nah, ini penghantar. Ya, penghantar. Kita kembali ke rangkaian
listrik hukum Ohm ya. Bagaimana rumusnya hukum Ohm itu? Yaitu R sama dengan V dibagi I. Atau bisa juga V sama dengan I dikali R. Atau misalkan mau dicari I-nya, I sama dengan V dibagi R. Di mana V ini simbol dari beda potensial dengan satuannya volt. I simbol dari kuat arus dengan satuannya ampere, dan R adalah simbol dari hambatan satuannya ohm. Nah, kalau kita lihat grafiknya seperti pernyataan yang di atas, yaitu kuat arusnya berbanding lurus dengan beda potensial. Nah, seperti ini ya grafiknya, kuat arus listriknya berbanding lurus dengan beda potensial. Nah, sehingga jika kuat arusnya itu naik ya ke atas ini, maka tegangannya juga naik ya. Nah, ini berarti naik ya ke atas. Ini berarti berbanding lurus kalau gambarnya seperti ini ya. Bagaimana kuat arus dengan hambatan? Nah, kalau kuat arus dengan hambatan itu berbanding terbalik. Ya, kuat arus dengan hambatan berbanding terbalik. Digambarkan pada grafiknya seperti ini. Yaitu jika kuat arusnya itu turun, ya, maka hambatannya itu naik ke kanan, ya. Ini berarti ke kanan menuju hambatannya itu naik ke kanan. Kalau turun itu berarti ke bawah. Itu kuat arusnya turun, maka hambatannya naik. Contoh soal. Arus listrik mengalir pada sebuah pengantar sebesar 30 mA yang dihubungkan dengan beda potensial 6 volt. Berapakah besar hambatan? Dalam menjawab, kita tulis dulu diketahui I kuat arus sama dengan 30 mA setara dengan 30 kali 10 pangkat negatif 3 ampere. Nah, 10 pangkat negatif 3 ampere ini yaitu pengganti dari miliampere. Nah, kemudian kita sederhanakan yaitu menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 2 ampere. Kemudian beda potensialnya atau kita simbolkan dengan V sama dengan 6 volt. Ditanyakan yaitu R, hambatan, besar hambatan. Nah, rumusnya adalah R sama dengan V dibagi I. Nah, di mana R sama dengan 6 volt dibagi 3 kali 10 pangkat negatif 2. 6 dibagi 3 dulu, yaitu mempunyai nilai 2. Kemudian tinggal 1 dibagi 10 pangkat negatif 2 menjadi 10 pangkat 2. Nah, 10 pangkat 2 itu setara dengan 2 dikali 10 pangkat 2 ini setara dengan 100. Jadi 2 kali 100 sama dengan 200. Jadi besar hambatan pada penghantar adalah 2 kali 10 pangkat 2 ohm atau 2 kali 100 sama dengan 200 ohm. Demikian anak-anakku, semoga kalian dapat paham. Thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.